Pernah kebayang nggak kalau parang beneran pecah, uang kalian paling aman di mana? Kalau jawabannya kripto, mungkin kalian perlu pikir ulang. Mari kita lihat apa yang sebenarnya bisa terjadi dalam sebuah simulasi krisis. Hasilnya mungkin bakal bikin kalian kaget. Soalnya gini, pas rudal beneran mulai terbang, bahkan dalam skenario yang paling masuk akal sekalipun, dampaknya ke pasar kripto gitu bisa brutal banget. Yuk kita bedah, gimana reaksi pasar kalau skenario ini terjadi? Lihat angka ini, minus 5,6%. Dalam skenario kita, cuma dalam hitungan jam di akhir pekan, pas Wall Street dan pasar lain lagi pada tutup, harga Bitcoin langsung anjlok segitu. Cepat dan dalam banget jatuhnya. Apa pemicunya? Sebuah gempa geopolitik. Operasi militer berskala besar diluncurkan Amerika dan Israel ke Iran. Nah, guncangan likuiditas raksasa ini langsung menghantam satu-satunya pasar yang buka 24 jam, 7 hari seminggu. Yap, pasar kripto. Dampaknya, gampangnya lama. Dalam 1 jam aja, 128 miliar dolar. Hilang, lenyap dari kapitalisasi pasar kripto global. Menguap gitu aja ditelan kepanikan. Dan ini bagian yang paling ngeri buat para trader. 152.000 lebih posisi pedagang kena likuidasi paksa. Portofolio mereka hancur lebur dalam sekejap. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kejadian ini tuh bukan sekedar koreksi harga biasa ya. Ini benar-benar meruntuhkan mitos besar yang udah lama kita percaya. Pertanyaan paling besarnya kan ini. Kalau Bitcoin itu katanya emas digital, aset lindung nilai paling canggih, kenapa pas ada krisis geopolitik beneran, dia malah bertingkah kayak saham teknologi yang super berisiko? Jawabannya ada di perbedaan antara narasi dan kenyataan struktur pasarnya. Kuncinya ada di sini. Di cara para pemain besar, para institusi ngeliat dua aset ini. Buat mereka, Bitcoin itu iya kayak saham teknologi, atau lebih tepatnya sebuah ATM darurat. Beda banget sama emas fisik yang dianggap asuransi kedaulatan yang di-backup sama bank sentral. Belum lagi, Bitcoin butuh internet, sementara emas di berangkas ya aman-aman aja dari perang siber. Hubungan keduanya juga udah berubah drastis. Dulu, dari 2016 sampai 2019, korelasinya nol, jalan sendiri-sendiri. Terus pas pandemi 2020-2023, mereka kompak naik ngelawan inflasi. Tapi lihat sekarang, di era The Great Divergence, korelasinya jadi negatif. Emas jadi cerminan risiko perang, sementara Bitcoin cuma peduli satu hal, likuiditas. Nah, ini dia konsep paling krusialnya, mesin ATM institusional. Coba bayangin, pasar saham tutup pas weekend. Manajer investasi gede butuh cash cepet-cepet buat jaga-jaga kalau ada margin call hari Senin. Aset apa yang paling gampang dicairin kapan aja? Betul, Bitcoin. Jadi, aksi jual besar-besaran ini bukan soal fundamental Bitcoinnya jelek, tapi murni karena para big boys butuh duit tunai saat itu juga. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya. Soalnya, konflik di Iran ini efeknya bukan cuma ke harga kripto. Ini memicu reaksi berantai yang bahaya banget ke seluruh ekonomi global. Ini yang namanya rantai reaksi inflasi. Pertama, serangan militer. Kedua, Selat Hormuz, jalur vital buat suplai minyak dunia, terancam. Ketiga, harga minyak langsung meroket. Keempat, inflasi di seluruh dunia jadi menggila. Dan kelima, ini yang paling penting buat aset kayak kripto, Bank Sentral Amerika, The Fed, jadi serba salah. Ini menciptakan sebuah realitas baru di pasar. Suku bunga bakal tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama. Mimpi indah soal penurunan suku bunga langsung ambyar. Dan lingkungan kayak gini tuh racun banget buat aset berisiko kayak kripto yang hidupnya bergantung sama duit murah. Jadi, setelah semua kekacauan ini, kita sekarang ada di sebuah persimpangan jalan yang super penting. Ada dua skenario besar yang harus kita siapin sebagai investor. Ada dua kemungkinan besar. Skenario A, deeskalasi. Serangannya ternyata terbatas, kepanikan mereda, dan kita lihat kripto pulih dengan cepat, membentuk kurva V. Skenario kedua, yang lebih suram, perang skala penuh. Iran balas serang, minyak makin gila harganya, dan kita masuk ke crypto winter yang panjang dan dingin. Terus, mana yang lebih mungkin terjadi menurut para institusi? Skenario A, pemulihan cepat, probabilitasnya 40%. Sementara skenario B, crypto winter, probabilitasnya lebih tinggi, 60%. Artinya, risiko ke bawah saat ini lebih dominan.
Lalu gimana kita menghadapinya? Jawabannya bukan panik jual semua, tapi pakai strategi kelas institusional yang emang dirancang untuk kondisi yang nggak pasti kayak gini. Oke, perkenalkan strategi barbel. Konsepnya simple tapi cerdas banget. Kamu taruh investasi kamu hanya di dua kutub ekstrim. Aset yang super aman kayak cash dan emas, dan aset yang super berisiko kayak Bitcoin. Yang di tengah-tengah dihindari. Jadi, kamu siap buat skenario terburuk, sekaligus siap buat rebound gede-gedean. Cara jalaninnya gimana? Ada 3 taktik kunci. Pertama, dan ini paling penting, jangan pakai leverage. Volatilitasnya bakal gila-gilaan, bisa nyapu bersih posisi kamu. Kedua, manfaatkan emas yang ada di blockchain, seperti PaxG, buat tempat aman sementara tanpa harus keluar dari ekosistem kripto. Ketiga, terapkan buy the blood dengan disiplin. Cicil beli pas harga anjlok pakai strategi dollar cost averaging. Nah, ini contoh alokasinya. Bisa kalian sesuaikan sama profil resiko masing-masing. Perhatiin deh, porsi cashnya gede banget kan? Itu bukan duit nganggur, itu amunisi kalian. Amunisi yang siap ditembakkan buat nyerok aset-aset beresiko pas harganya lagi diskon besar. Sementara porsi Bitcoin-nya itu taruhan kalian pada efek pegas atau pemulihan yang super cepat setelah krisis selesai. Ini membawa kita ke sebuah kesimpulan penting. Semua bencana dan kepanikan pasar ini pada akhirnya adalah sebuah mekanisme transfer kekayaan dari tangan trader yang emosional ke investor rasional yang punya rencana. Karena justru di dasar jurang kepanikan inilah titik masuk terbaik untuk investasi bisa tercipta. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kalian, setelah lihat semua data ini, kalian masuk tim mana? Tim defensif yang ngumpulin amunisi dulu, atau tim agresif yang siap nangkap pisau jatuh? Coba deh, tulis strategi kalian di kolom komentar. Kita diskusi di sana.